warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ayu. Saya merupakan dosen dari program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2022. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang pendidikan saya. Saya menempuh program S1 saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 saya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Saya sudah aktif menjadi dosen pada tahun 2015 di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kemudian pada tahun 2018 saya pindah ke program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yakni mata kuliah dasar K3, mata kuliah K3 laboratorium, mata kuliah K3 rumah sakit, mata kuliah K3 pertambangan migas, mata kuliah K3 industri, mata kuliah keselamatan kerja, mata kuliah toksikologi industri, mata kuliah sistem manajemen K3, mata kuliah komunikasi K3, dan terakhir musik K3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah dasar K3, di mana mata kuliah dasar K3 ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan USA yang berada di semester 1 yang bobot SKS-nya ada 3 SKS teori. Adapun mata kuliah dasar K3 ini terfokus pada konsep dasar K3 yang meliputi peraturan perundangan K3, cara mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko di tempat kerja, kemudian mengetahui cara dan menganalisa resiko, serta cara mengendalikan bahaya dan resiko bahaya di tempat kerja. Jadi pada mata kuliah ini akan memberikan pengalaman pada para mahasiswa untuk memahami bagaimana sejarah K3, bagaimana cara mengidentifikasi potensi bahaya, bagaimana cara mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi di tempat kerja. Adapun capaian pembelajaran prodi dari mata kuliah dasar K3, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuannya dalam melakukan tindakan pencegahan di bidang K3 di tempat kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan kebijakan dan mengelola program K3 di tempat kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan iptek dalam bidang K3 di tempat kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah dasar K3 ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa semester 1 prodi D4 K3 mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang konsep dasar K3, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja, serta bagaimana melakukan upaya pengendalian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan tingkat pemahaman 75%. Selanjutnya untuk materi pembelajaran pada pertemuan pertama akan dijelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup K3. Pada pertemuan kedua akan dijelaskan tentang peraturan perundangan K3. Pada pertemuan ketiga akan dijelaskan tentang konsep dasar penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Dan yang keempat yakni konsep dasar kecelakaan kerja dan prinsip investigasi kecelakaan. Pada pertemuan 5 dan 6 akan dibahas terkait manajemen risiko. Yang ketujuh adalah prinsip dasar sistem manajemen K3. Pada pertemuan ke-8 kemudian akan dibahas tentang konsep dasar epidemiologi K3. Yang ke-9 adalah konsep dasar ekonomi dan faal kerja. Pada pertemuan ke-10 akan dibahas tentang konsep dasar hygiene perusahaan. Pada pertemuan ke-11
ke-11 ada konsep dasar psikologi industri, pada pertemuan ke-12 ada konsep dasar toksikologi industri, dan pada pertemuan ke-13 ada konsep dasar program promosi karya, dan yang terakhir adalah konsep dasar gizi kerja. Untuk metode pembelajaran, kami menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Untuk sistem pembelajaran sendiri di UNUSA, para dosen dan mahasiswa difasilitasi dengan Esorogan dalam bentuk website, di mana Esorogan UNUSA bisa diakses bersama baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa pada website www.esorogan.unusa.ac.id, di mana di dalam website Esorogan ini konten pembelajaran dan penugasan yang nantinya disajikan secara online oleh dosen, baik menggunakan media Zoom atau Google Meet, kemudian media Google Classroom, Google Form, YouTube, dan Kahoot dapat diakses secara langsung menggunakan esorogan.unusa.ac.id. Bagaimana pelaksanaan perkuliahan menggunakan Esorogan? Jadi melalui website Esorogan ini, mahasiswa atau dosen mampu untuk memantau kehadiran mahasiswa pada mata kuliah yang diampu, kemudian memudahkan dosen untuk membagikan materi kepada mahasiswa, dan memudahkan mahasiswa untuk dapat mengunduh materi yang di-share oleh dosen. Kemudian dosen juga bisa memberikan penugasan kepada mahasiswa melalui website Esorogan ini, dan juga mahasiswa bisa mengumpulkan tugasnya melalui aplikasi ini, serta mahasiswa mampu mendapatkan nilai dari dosen yang bersangkutan setelah mahasiswa mengumpulkan penugasan yang diberikan oleh dosen. Adapun tampilan website Esorogan memuat mata kuliah yang akan diampu, kemudian jadwalnya kapan, kelas yang akan diajarkan, kemudian link Zoom atau link Google Classroom yang nantinya akan diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Dalam menu Esorogan itu terdapat 4, yakni presensi, materi, edit, dan tambah. Presensi biasanya diakses oleh dosen untuk mengetahui siapa saja mahasiswa yang join pada kelas pada saat hari itu. Kemudian materi, dosen dapat mengupload materi pembelajaran dan mahasiswa dapat mendownload materi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk menu edit, dosen kemudian akan mengcopy link yang akan digunakan untuk pembelajaran, bisa saja mengcopy link Zoom maupun link Google Classroom. Untuk menu tambah, dosen akan memberikan penugasan kepada mahasiswa dengan mengklik menu tambah tersebut. Berikut saya berikan gambaran perkuliahan menggunakan Google Classroom yang biasanya digunakan oleh dosen. Selanjutnya, apabila menggunakan media Zoom, maka dosen bersama mahasiswa akan memberikan atau akan berdiskusi terkait materi yang telah di-share di Google Classroom sebelumnya. Selanjutnya, untuk sistem penilaian yang kami lakukan pada mata kuliah dasar K3, untuk tugas dengan persentase bobot 30%, untuk ujian tengah semester dengan persentase bobot 35%, untuk ujian akhir semester dilakukan dengan persentase bobot 35%, dan keaktifan mahasiswa selama diskusi dilakukan di media Zoom ataupun Google Classroom sebesar 10%. Selanjutnya, untuk sistem penugasan, sama, kami menggunakan penugasan via Esorogan, di mana dosen bisa menentukan penugasan itu apakah dilakukan secara perseorangan ataupun berkelompok. Kemudian, metode pengumpulan tugas bisa menggunakan link atau menggunakan upload file. Untuk luarannya, dosen bisa memberikan penugasan melalui Esorogan, dan juga mahasiswa bisa mengumpulkan langsung tugas yang diberikan oleh dosen, serta dosen akan menilai secara langsung tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa, dan mahasiswa dapat secara langsung mengetahui nilai yang diberikan oleh dosen dari penugasan yang telah dikumpulkan. Ataupun untuk penugasan bisa link menggunakan Google Form yang dipublikasikan ke dalam penugasan yang nantinya dapat diakses oleh mahasiswa, yang tampilannya terintegrasi ke dalam
Google Form secara otomatis. Selanjutnya untuk sistem ujian, kami biasanya menggunakan Google Classroom untuk men-share soal ujian, di mana soal ujian tersebut mungkin akan mengarahkan mahasiswa ke Google Form, di mana Google Form yang kami berikan soal UTS tadi, kami menggunakan form limiter untuk membatasi atau membatasi durasi waktu kepada mahasiswa terkait ujian yang diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran pada mata kuliah dasar K3 yang pernah saya lakukan. Belum terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Terima kasih. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau kita berbicara tentang suara saya terdengar jelas kan? Atau berdengung? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen risiko, makanya di pertemuan 1 sampai 5 saya itu menjelaskan tentang apa sih potensi bahaya. Pertama konsep dasar K3 dulu. Konsep dasar K3 kita berbicara tentang kapasitas kerja, kemudian beban kerja, selanjutnya lingkungan kerja. Karena dari ketiga konsep dasar tadi yang membentuk segitiga itu akan ada hubungan sebab akibat atau bagaimana sih caranya kita melakukan upaya pencegahan terkait penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Makanya di pertemuan pertama itu dijelaskan berkaitan tentang konsep dasar K3, kemudian di pertemuan kedua dijelaskan tentang potensi bahaya dan risiko itu apa, kemudian di pertemuan ketiga itu dijelaskan tentang penyakit akibat hubungan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian di pertemuan keempat kita menjelaskan tentang kecelakaan kerja, kemudian di pertemuan kelima kita menjelaskan tentang investigasi kecelakaan kerja. Nah, setelah kalian tahu apa sih penyakit akibat kerja itu, apa sih kecelakaan kerja itu, nah bagaimana sih upaya penanganannya itu semua kalian harus paham dulu sebelum kalian masuk di manajemen risiko. Jadi skill-nya seorang safety officer atau skill-nya seorang lulusan K3 adalah kalian harus mahir atau harus paham dalam hal manajemen risiko atau risk management. Karena sebelum menyusun program K3, kita harus melakukan identifikasi potensi bahaya. Hasil identifikasi potensi bahaya itu kemudian dilakukan analisa. Nah, analisa risiko ini, analisa IBPR atau identifikasi potensi bahaya dan risiko, itu masuk ke dalam yang namanya manajemen risiko. Tadi pertanyaannya temannya ada, Bu, apakah JSA, kemudian HIRA DC, apakah berkas dokumennya sama dengan SMK 3? Beda. Tapi SMK 3 adalah bagiannya dari analisa risiko atau manajemen risiko. Jadi dalam SMK 3 itu harus ada manajemen risiko. Di mana SMK 3 itu ada yang namanya plan, do, check, action. Nah, plan-nya dimulai dari komitmen dan kebijakan, kemudian yang kedua adalah melakukan identifikasi bahaya. Melakukan identifikasi bahaya dan analisa risiko bahaya di tempat kerja. Setelah kalian lakukan identifikasi, kalian menganalisis risiko bahayanya. Nah, untuk meminimalkan risiko bahaya tadi, maka disusunlah sebuah program. Susunlah sebuah program, itu namanya program K3. Setelah program di K3 dibuat, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, dipantau. Apakah programnya ini betul-betul mencegah atau betul-betul menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja atau tidak. Nah, setelah dilakukan monitoring evaluasi, kemudian dilakukan yang namanya RTL, rencana tindak lanjut atau peninjauan kembali.
apakah ada SOP yang kurang maksimal, apakah ada instruksi kerja yang belum sesuai atau belum urut atau yang berisiko bagi pekerja, itu kemudian ditinjau ulang untuk dilakukan revisi atau dilakukan perbaikan. Itu bagian dari plan do check action. Nah, sebelum kalian sampai di mata kuliah tersebut itu ada di semester 3. Untuk mata kuliah ada di semester 5 mata kuliah SMK 3. Jadi kalian harus paham dulu konsep manajemennya itu seperti apa. Jadi mata kuliah atau subtopik berkaitan dengan manajemen risiko itu hanya 10% dari mata kuliah SMK 3. Tapi hampir di setiap bidang manajemen risiko ini dipakai. Mau kalian ke K3 konstruksi, mau kalian ke K3 pertambangan migas, mau kalian ke K3 mekanik, mau kalian ke K3 listrik, itu semua diawali dengan yang namanya IBPR, identifikasi bahaya dan potensi risiko. Nah, apa sih manajemen risiko ini, Bu? Apakah saya sudah menyampaikan konsep ular bisa di kelas ini? Sudah kan ya? Sudah, Ibu. Nah, makanya dari awal itu sudah dijelaskan terlebih dahulu, harus bisa paham dan bisa membedakan yang mana disebut potensi bahaya dan yang mana disebut resiko bahaya. Sama, kalau kalian lihat potensi bahaya klasifikasinya ada 5, ada potensi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomi, dan psikososial. Itu potensi bahayanya. Faktor bahaya. Kalau potensi bahaya listrik, maka potensinya dari colokan listrik, kabelnya, ya kan? Kalau dia potensi bahaya kebisingan, maka alatnya dari mana? Atau kalau dia golongan bahayanya kebisingan, maka potensi bahayanya adalah mesin-mesin yang memiliki sumber kebisingan. Resikonya apa? Jika kalian terpapar dengan mesin-mesin dengan sumber bising yang tinggi, maka itu bisa menyebabkan yang namanya ketulian atau gangguan pendengaran. Seperti itu. Nah, makanya harus bisa membedakan yang mana bahaya, yang mana risiko. Karena untuk mengisi lembar JSA, lembar HIRA DC, kalian harus bisa membedakan dua hal tadi. Potensi bahaya dan risiko bahaya. Kemudian ini lebih ke klasifikasi tadi sudah saya jelaskan. Ini definisi manajemen hazard atau manajemen risiko. Hazard adalah bahaya, risiko. Jadi kalau selama ini kalian dari SD mungkin sampai SMA itu taunya penulisan risiko pakai E, resiko, itu salah besar. Yang benar adalah manajemen hazard dan risiko. Enggak pakai resiko tapi risiko, dari bahasa Inggrisnya risk. Makanya kalau kalian dengar, ini biasanya disebut risk management atau hazard management. Nah, K3 itu bagian dari OS management atau occupational health and safety management atau manajemen K3. Jadi manajemen resiko kalau ditinjau dari definisinya itu merupakan suatu tahapan. Kalau dibilang suatu tahapan berarti dinilai juga bertahap. Merupakan suatu tahapan atau proses dan terstruktur untuk terstruktur yang dilakukan untuk mengelola potensi bahaya dan efek yang merugikan secara efektif. Jadi dia tahapan proses yang terstruktur untuk mengelola potensi bahaya dan efek yang merugikan secara efektif. Jenis-jenisnya manajemen risiko ada yang namanya JSA atau Job Safety Analysis atau JHA, Job Hazard Analysis, itu sama. Kemudian ada yang namanya HIRA, Hazard Identifikasi Risk Assessment, atau ada juga yang namanya HIRA DC, Hazard Identification Risk Assessment and Determinant Control. Ini namanya juga sama. Biasanya penyebutan ini berbeda-beda tergantung jenis instansi atau jenis bidang di mana kalian bekerja. Pada dasarnya sama. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hazard identification,
itu lebih ke arah lingkungan. Kemudian HAZOP itu hazard operation. Untuk di semester ini yang perlu saya tekankan adalah JSA dan HIRA DC. Apa sih Bu kedua makhluk ini apa sih, JSA, HIRA ini apa? Jadi kalau kita berbicara tentang proses manajemen hazard, itu langkah-langkahnya dimulai dari kalian menetapkan tujuan dulu. Tujuannya ngapain sih kalian mau melakukan identifikasi bahaya? Menetapkan strateginya gimana, kemudian kebijakan organisasinya seperti apa, ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan seperti apa, di mana kalian akan melakukan identifikasi bahaya, itu dibuat dulu tujuannya. Sama ketika kalian mau masuk kuliah K3, tujuannya kalian kuliah di K3 itu apa? Apakah hanya sebatas kalian mendapatkan gaji yang besar, atau mendapatkan penghidupan yang layak, atau bekerja di sektor apa, itu kalian harus tetapkan tujuannya. Karena ketika kalian sudah punya goals, atau sudah punya tujuan, udah kalian tentukan, maka kalian akan membuat strategi. Misalnya kalian tertarik nih di bidang K3, bekerja di bidang pertambangan migas. Makanya kalian harus menyusun strategi kira-kira untuk bisa bekerja di sektor migas, saya harus ahli di mata kuliah apa saja. Sehingga ketika kalian mau lulus, pada dasarnya sih semua mata kuliah itu harus bagus. Cuma setidaknya ada nilai-nilai yang maksimal yang harus kalian capai di mata kuliah tertentu untuk mewujudkan goals-nya kalian bekerja di sektor pertambangan migas. Kemudian setelah dilakukan penetapan tujuan, dilakukan identifikasi risiko. Apa yang diidentifikasi? Faktor-faktornya, mengapa kalian harus melakukan identifikasi? Bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko di tempat kerja untuk dianalisis lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian dilakukan analisa risiko, dilakukan dengan menentukan tingkat probabilitas. Tingkat probabilitas adalah peluang terjadinya kecelakaan atau peluang terjadinya tindakan tidak aman tersebut, serta konsekuensi yang terjadinya. Jadi kalau kita berbicara peluang, jadi peluangnya itu 0 sampai 5. Bisa terjadi, jarang terjadi, hampir terjadi, dan tidak pernah. Oke, kalau konsekuensinya mulai dari dia luka ringan, luka berat, kemudian patah tulang, cacat, hingga yang terakhir adalah kematian. Itu konsekuensi. Kemudian ketika kalian sudah bisa menentukan besar peluang terjadinya kejadian dan konsekuensi terhadap suatu kejadian, itu kemudian kita kalikan atau kita matrikskan untuk menentukan risiko tersebut, risiko bahaya tinggi, rendah, risiko bahaya tinggi, rendah, atau sedang, seperti itu. Nah, untuk menentukan itu kalian melakukan di evaluasi risiko. Setelah kalian sudah mengetahui potensi bahayanya dia tinggi, maka apa yang harus kalian lakukan? Nah, bentuk pengendalian ini yang disebut tadi temannya melalui hierarchy of control atau hierarki pengendalian. Mulai dari eliminasi, alatnya diganti, kemudian eliminasi alatnya dihilangkan, substitusi alatnya diganti, kemudian engineering control dilakukan upaya perbaikan di lingkungan kerja, misalnya mesinnya yang awalnya dia bising karena dia belum dikasih selimut dari berbahan latex atau karet untuk meredam bising, kalian lakukan itu. Setelah dilakukan upaya engineering control masih bising, maka kalian perlu melakukan yang namanya administrative control, yakni penjadwalan atau shift-shiftan kepada operator. Tapi ketika itu telah dilakukan masih belum bisa mengurangi paparan bising terhadap operator, maka operatornya kalian fasilitasi dengan alat pelindung diri seperti earmuff atau earplug. Seperti itu. Kemudian kalian monitor, kalian review apakah upaya yang kalian lakukan itu sudah maksimal apa tidak. Selanjutnya silahkan dikomunikasi dan dikonsultasikan kepada pimpinan setingkat di atasnya kalian. Misalnya kalian bekerja sebagai safety officer, maka silahkan dikonsultasikan kepada safety supervisor. Jika nanti setelah 5 tahun atau 6 tahun Anda bekerja jadi safety officer, kemudian Anda menjadi safety supervisor, maka Anda konsultasikan ke siapa? Ke manajer HSE atau manajer HSSE. Apakah tindakan yang kalian ambil atau keputusan yang kalian buat sudah baik apa tidak? Seperti itu.
Oke, itu dari proses manajemen hazard. Selanjutnya ada yang namanya job safety analysis. Jadi ini jenis-jenisnya manajemen risiko. Yang pertama ada yang namanya job safety analysis atau dikenal dengan JSA. Itu merupakan upaya mempelajari serta mencatat masing-masing dari urutan langkah-langkah kerja dalam suatu pekerjaan. Kemudian kalian identifikasi bahaya-bahaya apa yang ada di dalamnya. Kemudian kalian harus pastikan usaha paling maksimal yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya-bahaya tersebut itu apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan JSA, dengan manajemen hazard tadi? Kalau belum, saya lanjut. Nih contoh JSA-nya. Jadi harus ada tanggal pelaksanaan, lokasinya di mana kalian melakukan analisa atau kalian pekerjaan jenis apa yang kalian pilih, kemudian urutan pekerjaannya seperti apa, kemudian siapa yang mengamati. Nah, kalian harus melakukan, karena namanya JSA adalah tahapan, maka kalian harus melihat tahapan persiapannya bagaimana, tahapan atau proses pengerjaan seperti apa, dan ketika dia selesai apa saja. Nah, tahap pekerjaannya misalnya kita mau yang simpel-simpel aja deh, saya kasih contoh yang paham, mau memasak di dapur. Tahapan pekerjaannya apa? Misalnya kalian mau bikin sop di dapur. Tahap persiapannya pasti menyiapkan alat dan bahan. Memotong bahan-bahan seperti sayur atau daging. Nah, itu tahapan pekerjaannya. Potensi bahayanya apa? Ya pisau, ya kompor, ya minyak. Itu masuk di potensi bahaya. Nah, risikonya ketika kalian misalnya tidak hati-hati dalam memotong, artinya kan ada paparan. Ketika Anda tidak hati-hati dalam memotong, maka risikonya adalah tangan terpotong, tangan terluka, ya kan? Atau enggak ketika kalian misalnya tidak hati-hati dalam menuangkan minyak panas ke dalam panci, maka yang pertama adalah ketika kalian bersentuhan adalah tangannya melepuh risikonya. Tangannya terbakar. Nah, setelah sudah tahu risikonya apa, maka dilakukanlah upaya pengendalian. Lewat apa upaya pengendalian? Kan nggak mungkin tuh rumah tangga pakai APD. Masa iya Bapak mau beli sarung tangan banyak, sarung tangan anti api? Demikian dokumen pernyataan diri saya berkaitan dengan bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2022. Cukup sekian saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.